sebenarnya kayak yang lo bersyukur apa enggak sih akhirnya lo tuh masuk ke dunia entertain gitu, lo jadi seorang penyanyi, atau lo tuh kayak ngerasa gue kayaknya nggak suka banget deh dengan kehidupan itu karena gue kehilangan masa kecil gue. Bersyukur, udah pasti gue bersyukur karena apapun yang terjadi sampai sekarang. Lo ada nggak sih mainan yang dulu sebenarnya lo tuh sebenarnya pengen banget main, lo nggak bisa karena lo tuh terlalu sibuk, waktunya tuh susah. Iya. Gue main. Gue nggak suka boneka waktu kecil, nggak suka guling. Kalau jenglot lo tahu jenglot? Itu kayak gue suka. Gue bener-bener baru dia datangnya telat banget lagi. Oh my god. Masih pakai seragam SMA. Gue udah sebel banget, telat banget sih, lama nih gue nunggu sekarang. Pas dia datang dia kayak sorry ya gitu, terus kayak aku meleleh gitu. Langsung ingat apa? Terus gue langsung ke kamar mandi. Bentar ya. Tapi berarti nyokap itu cukup berjasa banget bikin untuk, konsep gayanya kita trio kuek-kuek dan gue solo tuh nyokap gue semua asli. Tapi dia mencari sendiri idenya atau gimana? Dia zaman dulu udah suka beli, kayak kalau zaman dulu kan adiknya Folk ada Bambini. Majalah Bambini zaman dulu. Ya nyokap gue bacanya majalah-majalah itu. Terus nyokap tuh model kali ya. nyokap gue sih dulu sempat interior desain sama zaman gue belum masih TK, nyokap gue buka jahitan di rumah, teman-temannya bikinin baju. Nah, emang udah ada dasarnya ya, demen ngedesain kali ya. Tapi kan dulu waktu kecil tomboy kan? Gue bilang tomboy apa enggak sih? Cuek sih basic. Agak cuek gitu kan, dengan tatanan rambutnya pendek. Kalau yang pendek, yang pendek itu sebenarnya accident banget. Karena? Jadi ayo, salah potong? Iya, enggak salah potong sih. Apa lu motong sendiri? Enggak, jadi accidentnya adalah gue nggak tahu akan dipotong sependek itu. Oh, jadi kan gue biasa dengan panjang apa gitu-gitu. Nah terus gue kan waktu itu lagi suka di make upin sama Gus Naldi. Terus setiap mau syuting presenter zaman dulu, gue di make upin Gus Naldi. Terus rambut gue juga di-create sama dia. Suatu hari kayak digemes. Karena waktu itu tahun itu lagi tren rambut pendek, mulai tren. Rambutnya Nika Ardila gitu. Pokoknya yang cepak gitu deh, cepak ya. Mirip-mirip kayak lo gitu lah, pokoknya ya era-era itu kayak gue SMP kelas 2, gue ke salon, terus tiba-tiba aku potong pendek ya. Terus tiba-tiba abis bondol. Jadi pas gue dikeramasin, gue nangis. Oh my god. Kan dari rambut panjang kan. Karena gue kayak shock gitu, kayak ini bener nih. Tapi gue kayak ya udah keterusan habis itu pendek terus sampai kan jadi ikonik banget ya anaknya, ikonik pendek gitu. Terus ya itu stylist nyokap gue sebagai stylist itu dia kan sangat ini banget ya, ngikutin tren banget. Jadi pas tau rambut gue pendek gitu ya udah mamang lagi musim celana kargo kan. Kan? Terus ya udah gue dipakai celana kargo, pakein gelang-gelang, pakein baju-baju tomboy gitu. Nah yang kocak adalah karena gaya gue kayak gitu, gue ditawarin main sinetron cerita cinta di Indosiar zaman dulu dan karakter gue les. Wah, sumpah. Iya, sumpah. Dan gue jadi anak kuliahan. Padahal waktu itu gue masih SMP. Wah, keren. Tapi dia kan bongsor dulu. Iya, karena gue, ya itu gue cepet gedenya mentok gitu karena bisa tinggal Leoni. Iya benar. Tapi kalau lo mikirin zaman dulu itu, lo tuh sebenarnya kayak yang lo bersyukur apa enggak sih akhirnya lo tuh masuk ke dunia entertain gitu. Lo jadi seorang penyanyi, atau lo tuh kayak ngerasa gue kayaknya nggak suka banget deh dengan kehidupan itu karena gue kehilangan masa kecil gue. Bersyukur, udah pasti gue bersyukur karena apapun yang terjadi sampai sekarang semuanya kayak jadi jalan pintas gitu loh. Lo mau kerjain apapun tuh kayak dipermudah dengan semuanya. Iya, yang
udah terjadi dan jasa-jasa orang tua gue gitu loh, yang kayak mereka support gue dan segala macam. Dan tapi yang kehilangan masa kecil udah pasti ada. Gue mah ada banget. Iya, karena kan dulu kan track record kan laris manis loh. Laris manis Tanjung Kintu nah, loh. Kalau gue iya. Ya iya. Tapi sambil minum dong. Iya bener. Lu belum pada minum, lu udah minum ya, Dek. Dari tadi Okay. kan gue begini nyuruh mulu, Dek. Sabar, Ibu. Udah bisa sabar gak sih, Bu? Lu kayak ngeliat mak lo gak sih? Gue diemin aja. Bu Novi diem ya? Mak gue tuh. Gue suka kalau mak gue lagi Bu Novi. Bu Novi? Diem dulu boleh? Rumpi ya? Oke, terus jadi lu bersyukur karena ya itu gue bersyukur. Tapi kehilangan masa kecil itu iya banget. Apa yang lo paling simple adalah anak umur 7 tahun memang udah wajib gitu bisa mengontrol emosi. Oh enggak sih, iya bener. Iya. Lo tuh harus behave, lo tuh harus Professional. senyum. Misalnya ketemu nih, lo harus kayak pencitraan, sopan. Iya tante, dia foto ya foto. Iya. Oke foto, iya. Terus gue nggak bisa mengeluarkan karakter asli gue atau gue kecimpringan pecicilan itu tuh harus gue tahan, harus gue lihat-lihat tempat gitu loh. Iya benar. Dan waktu kecil gue pikir itu normal karena memang gue tipe anak yang nurut, tipe anak yang disuruh dia kamu gini ya, kamu harus tegak, kamu harus gini. Nyokap gue tuh sangat ini banget gitu loh, postur lah diperhatiin, terus makan lah gue diatur gitu loh. Maksudnya gue nggak boleh makan kebanyakan dan semua dijadwalin, even junk food segala macam. Tapi itu nggak bikin gue trauma yang part itu, karena gue suka sih. Jadinya sampai sekarang kebawa baiknya, baiknya. Jadi cuma part untuk kayak di repress apa sih emosi lo tuh, kayak lo tuh dibikin kayak datar. Kayak gue jadi sempet kayak orang yang agak flat karena gue nggak bisa ngelepasin semuanya. Nah itu salah satu kehilangannya. Jadi gue nggak bisa seutuhnya jadi anak kecil gitu. Tanggung jawab gue beda. Gimana ya, kita kan pulang sekolah syuting, pulang sekolah nyanyi, ada les, ada ini itu. Dan belum lagi keluar kota. Walaupun keluar kotanya itu enak sih, udah dijadwalinnya tuh setiap weekend, nggak bolos gitu loh. Cuma tetap aja kadang-kadang ada momen di mana gue pernah yang agak capek tuh ketika gue mengiyakan ditawarin jadi presenter, terus gue nyanyi juga, terus gue lagu muslim juga, jadi tuh SD tuh, jadi gue bener-bener yang tiap hari pulang syuting presenter. Tuh presenternya soalnya tayangnya tiap hari, kayak semacam stripping. Iya, stripping. Jadi mau ngomong sampai malam tidur, terus sekolah lagi pagi, terus gue harus nyanyi, terus gue harus ini, gue harus itu. Terus sih gue ngejalanin ini biasa aja, kayak nggak ada beban. Tapi pas lo udah mulai remaja, SMA, lo tuh kayak mulai pecah gitu loh, gue kayak something wrong with me gitu loh. Kok gue kayak robot ya yang menjalani semuanya gitu loh, tapi gue nggak terlalu bisa ngerasain apa yang sebenarnya gue rasain. Kayak numb, kayak feeling sempet kayak feeling numb, tapi mungkin dulu kita nggak tahu istilahnya. Dan mungkin dulu gue stres, tapi kan kita nggak bisa. Ada sih mental health, ya kan? Dulu nggak jalanin aja udah. Jadi gue pun juga tidak menunjukkan ke orang tua gue kalau gue lagi capek atau lagi agak tertekan atau lagi gimana. Gue tuh SD tuh gue nggak berani ngomong juga kali ya. Dibilang nggak berani. Enggak, tapi karena udah menjadi rutinitas. Jadi karena settingannya gini dulu. Kalau misalnya gue mau komplain, waktu kecil pasti orang tua gue bilang kita harus bersyukur, kamu tuh gini-gini. Oh, nah terus kan gue orangnya emang nggak protesan gitu. Oh gitu ya. Oh ya udah, gue nurut-nurut aja gitu. Jadi pas beranjak remaja tuh baru ketahuan kayaknya something wrong ada nih yang. Tapi lo akhirnya bisa ngebalikin itu semua dan lo bisa ngerasain lagi apa yang sebenarnya pengen lo rasain itu di umur berapa? 20-an. Lama banget, Dek. Lumayan loh, 7 tahun. Jadi gue memang kayak gimana sih, lo kayak orang yang kebiasa untuk datar. Terus jadinya kadang-kadang akhirnya lo meledak-ledak di situasi yang nggak bisa ditebak saat itu waktu mulai remaja ya, lo juga remaja kan, kombinasinya pasti ada begitunya kan.
Tapi gue mulai akhirnya bisa mengelola emosi gue dan memvalidasi apa yang gue rasain ya setelah gue belajar. Maksudnya ya healing alias tanda kutip gitu loh. Akhirnya mulai mempelajari diri sendiri juga apa segala macam gitu ya. Ada yang konslet nih gitu. Tapi lu pernah masalah juga emang menurut gue itu fase yang harus gue lewatin, harus dijalanin juga. Iya, itunya aja sih. Dan yang bertanggung jawab atas itu semua jelas bukan orang tua gue nggak blaming mereka karena mereka kan udah melakukan yang terbaik yang mereka tahu saat itu. Jadi gue ya bertanggung jawabnya ke diri gue sendiri aja, bener-bener yang konsul sana sini, ya intinya gue mencoba segala macam untuk ya mempelajari semuanya gitu. Dan sampai detik ini gue masih belajar gitu. Tapi misalnya kayak kalau zaman dulu itu kan kita anak-anak itu misalnya kita lagi shoot nggak usah disabarin, nggak ada apa-apaan juga. Apa sih? Kayak mau nangis gitu ya? Iya, aneh banget deh. Gila, Sagi nangis. Apa itu? Jadi itu kayak nyokap gue sih. Bisa nggak? Lo tinggal gue ajak deh ketemuan deh biar kalian berisik aja berdua. Berisik berdua gitu. Karena kan dulu tuh zaman kita masih kecil itu lo lahirnya anak hari apa sih? Wetonnya jangan-jangan lo sama mama. Sama lagi. Ya Allah. Ya, Jawa banget ya gue. Jadi kan kalau zaman dulu kita waktu syuting Renang Bocah itu pun lu kan juga tapi gue ngeliat jadwal kalian tuh kayak gila sih. Tapi kan kita main gitu, yang benar-benar main gitu. Ada yang main tak benteng lah, main tak umpet apalah segala kita macam. kalau Dan lagi kita merasakan itu gitu kan. Jadi dan dari Mas Adit juga membiarkan kita gitu. Kalau misalnya oke, udah puas mainnya, baru syuting. Lu ada nggak sih mainan yang dulu sebenarnya lu tuh sebenarnya pengen banget main tapi lu nggak bisa karena lu tuh terlalu sibuk, waktunya tuh susah. Iya. Gue main. Terakhir gue main ngumpul sama teman-teman tetangga gue itu pokoknya sampai kelas 4 SD, abis itu udah gue nggak main lagi. Kalau main sama tetangga ya, kayak main sepeda, main rollerblade gitu-gitu, abis itu udah. Dia kan mainannya heboh ya, Cong. Mainnya rollerblade. Kita kan main dame, Cong. Beda, kayak kita beda komplek deh, Cong. Dia kompleknya di mana sih? Iya. Dia kompleknya kayak komplek elit deh, Cong. Itu jadi ini deh, jadi ngedrop sendiri deh, Cong. Rollerblade. Tapi kalau dia dulu bilang Tadi lu menjawab dia. Enggak, tadi dia bilang rollerblade. Kalau gua mainnya itu sepatu roda yang masih biasanya kanan kiri begini. Kalau lu rollerblade kan udah satu kan. Rollerblade itu kan tahun 90-an bukannya rollerblade? Sebelumnya ada lagi. Sebelumnya ya ada. Iya, si sepatu roda itu. Iya, sepatu roda Tata Dado. Tua banget. Tua banget. Ya, tapi itu berarti lo zaman dulu main ya. Ya udah gitu, abis itu gue nggak banyak. Gue nggak inget lo main nggak sih? Lo ada gak sih permainan yang kayak zaman dulu tapi lo nggak tahu itu cara mainnya gimana dan lo nggak tahu emang itu mainan zaman dulu? Gue nggak bisa main karet, tapi bukan karena gue nggak ada waktu. Cuma ngeliatin teman-teman gue aja. Loncat-loncat gitu. Terus tapi kalau main benteng, gue nggak tahu tuh caranya gimana. Benteng yang gini nih. Iya, jadi di sekolah kan sempat pada main benteng ya anak-anak. Iya, gue nggak ngerti tapi gue disuruh ngikut aja, tapi gue nggak ngerti caranya. Lari-larian doang. Ikut lari-lari doang, tak benteng. Tapi yang gue masih bisa main bekel. Iya. Jadi iya inget. Jadi kalau sama Leoni ya paling mainnya bekel. Congklak capek kalau dibawanya kan kegedean kalau kita lagi main. Iya, apalagi yang zaman dulu kan masih yang kayu. Sisanya tuh gue malah ini mainannya bukan yang lari-lari, tapi karena kita mau nyanyi ya, baju-bajuan. Gak boleh capek. Lo tau gak sih buku yang kayak bahasa Inggris gitu, kata-kata gitu, terus kita ngelingkarin kata-katanya ada apa aja tuh zaman dulu kan. Nah itu kan kita kayak belajar bahasa Inggris dari situ kan. Kalau nggak salah ya gue dibeliinnya itu dan gue malah ini mainnya itu. Ya Allah, mainannya beda banget anjir. Tapi kita yang saat dia lagi mau manggung. Iya, jadi juga kan nyanyi sambil nari, jadi mungkin mainannya nggak mungkin yang lari-lari. Iyalah, kan nggak boleh capek-capek orang penyanyi. Iya, enggak, terus gitu dia lagi main main umpet-umpetan. Nah itu nggak mungkin. Hide and seek, hilang katanya tiba-tiba. Di mana? Ayo syuting. Mbak Dea mana? Mbak Dea hilang. Enggak sih, iya gue nggak sampai yang kayak gitu. Karena emang gue Leoni sama Fandi emang tipe yang
ya gitu. Andi juga anaknya kan diem aja. Iya. Emang kalem-kalem modelannya. Nah, gitu. sekarang kan udah sama Besti nih, sama Sana. Sana. Oh iya. Besti. Lu ngajarin nggak akhirnya ke anak lu mainan-mainan yang zaman dulu gitu? Belum, kan dia masih 2 tahun, mau 3. Oh, kalau yang dampu-dampu gitu enggak ya? Belum. Enggak bisa ya Cong kalau umur 2 tahun ya? Jangan lupa lesin itu terjun payung. Bobok lu ya. Anak gue itu mainannya odong-odong. Ya Allah lucu banget sih. Karena Tapi dia besti banget sama lu. gue nggak tahu sih dia ngerasa bestie sama gue apa enggak. Kenapa sih pemilihan namanya Sana? Sana tuh artinya apa? Jadi cuma gara-gara gue tuh ngasih nama anak gue Sana gara-gara pas gue lagi hamil, gue suka nonton YouTuber Belanda namanya Sanne Vloed. Sanne Vloed, orang Belanda. Terus suka aja. Gue nonton dia, kenapa gue jadi chill banget ya, terus dia hidupnya sehat banget, terus gue bilang sama laki gue sesimpel itu, nanti kalau anaknya cewek kasih nama Sana ya. Oke, kata dia gitu. Dan dia oke-oke aja? Iya, soalnya kita ini kalau misalnya cowok baru namanya dari dia. Oh gitu. Terus ternyata kan cewek Sana, terus namanya dia kan Sanne El Azhar. Itu gue cuma mikir gini doang, Sana karena gue suka si YouTuber itu. L-nya Ariel ya. L. Jadinya L. Udah cuma L gitu aja. Lu gimana sih? L doang. Enggak EL. Oh, EL kan? Ariel dari Ariel kan? Nah, jadi Sana L-nya dari Ariel, EL, belakangnya Azhar. Azhar tuh namanya bapaknya Ariel. Andi Azhar gitu. Gue kasih namanya gitu aja udah. Mertua gue protes sih. Kok namanya gitu aja gitu. Emang maunya kalau cowok apa kalau cowok tadinya? Ada deh. Oh, nanti ya. Nama-nama anime pokoknya. Berarti Jepang-Jepangan dong. Anak gua kan Ryuichi. Pokoknya yang nama-nama karakter. Itu. Kyoko. Banyak kalau anime itu banyak. Tergantung lakinya demennya animenya yang mana, pasti begitu. Terus Sana artinya katanya bunga lili gitu. Sana. Artinya bunga lili. Tapi cantik sih. Tapi namanya emang something yang jarang di Indo, jarang ya. Indonesia. Tapi surprisingly yang bisa nyebut nama Sana dengan baik dan benar itu kalau di Indonesia nih ya, gue pas setiap ke Bali. Karena kalau gue ke daerah Sana. Namanya siapa? Sana. Iya. Nah, kalau daerah-daerah lain apalagi Jakarta namanya Sane gitu. Sane deh, bener kan? Bener kan? Makanya kalau bisa sih nyebut nama anak gue? Kalau apa namanya? Gue tuh karena terbiasa Jerman, jadi S itu kalau huruf S di depan, kita tuh bacanya kayak Z. Jadi in the beginning karena ini namanya agak beda gitu ya, jadi gue pikir Zanne gitu. Jadi kayak yang agak lucu gitu, Zanne. Juga tapi sih. ternyata Sana. Tapi Sana. Tapi kalau lagi di rumah sakit dipanggil nama dia sih berubah-berubah. Apa? Sani, Sain. Paling sering Sain. Tapi nanti rencananya nih sama Sana ini mau lu terjunin ke dunia entertain juga. Gue tuh sebenarnya pengennya kalau udah gede aja gitu ya SMA. Cuma ini anak udah hobi nyanyi, hobi udah yang kayak seneng joget-joget. Demen tampil juga. Udah bisa nggak fales. Sumpah loh. Keren dong. Ya kadang-kadang ada fales ya dikit, tapi udah bisa ngecun gitu loh. Sama manggilnya apa? Baba sama ibu. Nah, Baba kalau lagi main ting gitu nanti dia ikutan gitu. Dia bisa ikutan nyanyi. Keren. Dia udah bisa nyanyi yakin kanan. Dia bayang nggak sih? Sana keluar bangun dari tidur gitu ya, keluar gitu. Baba, dia belum segitunya ya, belum. Dia tuh tiba-tiba gini. Apa? Ibu, alhamdulillah. Kayak gitu gimana? Lucu ya? Oh iya. Nah, yang itu tuh yang di Netflix itu dia tuh jadi tahu lagunya dan dia suka diulang-ulang nonton video klipnya. Dan yang paling kocak adalah karena dia tuh nggak ngeh kalau itu gue. Hah? Jadi kan waktu itu waktu syuting itu gue masih nyusuin. Nah, udah gitu gue kan butuh dikeluarin dong asinya. Iya. Ya kan karena gue nggak bawa pompa. Jadi memang gue siang-siang anak gue dateng. Anak gue dateng bingung lihat gue, nggak mau sama gue. Itu bukan ibu intinya.
Demi apapun loh. Iya, tapi sampai akhirnya gue buka, terus dia kayak, oke kayaknya ini ibu, oke aku nyusu deh. Udah dia nyusu sebelah kiri, Lucu udah banget. gue tungguin dia sampai akhirnya bisa nyusuin yang kanan, dia kayak mulai realize, kayak lo bukan ibu gue deh. Even gue udah lepas wig, sampai akhirnya gue harus take lagi, gue pakein wig, terus dia nungguin gue lagi kan. Nih lihat lagi. Terus dia kayak nggak mau, pokoknya no gitu. Lucu banget sih. Dia nggak mau, gue gendong nggak mau, terus ya udah akhirnya udah pulang. Jadinya alhasil gue nyampe pulang ke rumah nih, ASI gue kan belum keluar ya, Iya. jadi keras sebelah gitu. Iya loh. pasti. Kan Untungnya karena udah anak gue udah 2 tahun, jadi udah nggak yang Oh, nggak banyak yang banget lebay. kan. Jadi kerasnya keras kayak nih, udah ada yang aneh nih. Karena gue nggak mau pompa dengan pedenya. Ternyata dia nggak mau sama gue. Terus pas sampai intinya pulang ke rumah di mobil tuh katanya dia nangis, ibu gitu. Jadi itu siapa? Gitu. Emang lo pikir lo ada di sini? Ibu ada di sini. Sampai besok paginya dia baru kan bangun ketemu gue kayak ibu aku gitu. Ya Allah lucu banget. Pas gue dia nggak pakai makeup gitu. Nah terus pas ngeliatin itu iklannya dia gini. Dia masih ngerasa itu bukan gue, tapi pas udah belakangan akhirnya dia kayaknya baru nyadar itu gue. Mulai realize lah Kayak ya. gue juga kayaknya. Ini ibu nih, ini ibu nih gitu. Kayaknya itu ibu. Gemes banget. Tapi lucu sih. Karena kocak. Berarti nanti lu mau terjunin juga nih? Atau terserah? Udah terserah anaknya aja deh. Gue sih ngikutin sikonnya aja deh, kalau emang mengarah ke sana ya kita support gitu. Tapi gue sih tetap pengennya dia minimal lulus SMP gitu. Iya. Ya kan, dia udah lebih siap gitu kan. Tapi kalau emang anaknya juga doyan banget dan emang ada kesempatannya ya udah gitu. Berarti lo akan Tinggal ini. segera telepon Kanunu. Bener. Kemarin sebenarnya nggak ada kanun ya? Kita pakai Mas Yesi. Oh, iya. Oke, kalau gitu sekarang kita main game lagi boleh dong? Pernah nggak? Kemana nih? Ini dia. Pernah atau nggak pernah pura-pura pingsan pada saat upacara sekolah? Pura-pura pingsan pernah lah, SD. Gue gak suka banget tuh pacar. Iya kan panas Panas kan buat apa sih? Tuh SD gue mikirnya gitu kan. Panas, gak kuat. Iya, sekarang tuh anak-anak kayaknya nggak ada yang upacara lagi. Ada, anakku masih ada, cuman dia nggak setiap hari Senin. Gue pernah suka karena gue pernah ikut lomba Paskibra. upacara. Oh, lomba upacara. SD. Tapi kalau disuruh yang upacara yang itu gue suka kayak kalau lagi Kalau gua ada aja alasannya bener. kayak gue pura-pura pingsan aja terus udah masuk UKS. Tidur, terus ada AC. Iya bener, begitu. Kalau juga gua begitu. Kalau gua mah gini loh, gua emang kalau datang kan selalu terlambat ya. Dan dia juga Jadi emang yaudah. kalau nggak mau masuk sekolah ya udah nggak Nggak masuk aja. masuk aja. Kalau gue ada yang kalau upacara ada lagi yang paling zong. Bukan zong sih, paling bombastis gitu. Gue jadi dirijen Iya. upacara gitu. Terus rok gue melayang, bopeng. Demi apapun loh. SD. Itu ketawa dong semuanya. Sampai guru-guru juga. Pasti. Terus gue begini. Iya, Marilyn Monroe. Marilyn Monroe. Jadi kayak gue kelas 5 gak SD. tuh? Kelas 5 SD. Angkat, Bo. Angkat. Pada ketawa ngakak semua satu lapangan. Terus langsung bubar gak? Enggak sih. Enggak. Gini, gue profesional. Berasa Langsung kayak langsung beneran. Jadi kan gini, sambil begini. Jadi lagi kan ngembang kan. Set. Terus gue Dikempit anjir. dikempit. Masih gue lanjutin sampai kelas. Keren, tetap Itu lah yang namanya profesional. Profesional, Ya kan nggak sih? kita bisa manggung kan? Iya. Nah, karena lo biasa manggung, pernah atau nggak pernah lo lupa lirik lagunya ini ya kebiasaannya penyanyi-penyanyi itu Ya kan? pernah lah, lupa gerakan juga sering gue. Terus apa yang lo lakukan? Nah. Gue dulu, Kayak jadi gini, karena si Fandi emang si paling cerdas cermat ya. Jadi gue sama Leoni tumpuan hidupnya itu Fandi. tumpuan ya Allah. Jadi- Emang buat cewek ini kan. Jadi apa namanya, kalau gerakan tuh ya Fandi tuh udah yang hafal mati kan. Iya. Jadi setiap kita mau manggung, Fan, tadi kemarin gayanya gimana ya? Set gitu. Terus Oke. kalau lirik juga, intinya dia udah kayak Ya udah, zaman dulu tahu. kita Buku berjalan. istilahnya Wikipedia. Iya. Wikipedia berjalan. Wikipedia bukan ada Wikipedia, buku pintar. Buku pintar. Jadi karena dia di tengah juga kan, Iya, jadi benar. kadang-kadang kita, Fan lo depanan dikit ya. biar Jadi nggak bisa- nyontek. iya, Iya, biar bener. nyontek bener sih. Iya. Iya benar. Terus kalau misalnya pas nyanyinya, Tinggal dia juga gitu. oh ya Allah. Iya emang bener-bener ya. Saling kita Kayak saling penyanyi membantu dan saling mengisi satu sama Tapi lain. itulah enaknya kalau misalnya trio kan. Iya, enak banget, Bo. Kalau nyanyi Nah, sendiri tuh kalau trio, tegang banget gue. kalau Iya. sendiri tuh pas giliran lupa lirik, Bukannya kalau lo minus lirik one tinggal tetap begini berjalan doang. nggak lo? Iya bener. Iya kan? bener banget. Minus one kan tetap berjalan.
Oke, pernah atau nggak pernah foto-foto alay dan Nora terus kemudian nyesel pas lagi dilihat lagi, cek gue dulu kok fotonya kayak begini. Alay banyak banget lah yang nggak banget gayanya gitu misalnya. Tapi gue nggak nyesel sih, gue bangga gue pernah melewati itu. Kayak apa? Gue bangga gue pernah nyoba gitu. Foto kayak apa yang menurut lo keren banget pada saat itu tapi ternyata it's not keren at all? Gue bingung ya, banyak banget. Pasti foto kalender. Tahu kan Iya, foto-foto kita foto kalender zaman dulu. Kalau Gitu dulu doang, kan Mbak. kita ada yang foto cuma begini doang ya, Cong. Tapi kayaknya udah keren banget gitu. Iya kan? Ya. Iya. Coba gini dong. Atau gue sering banget dulu tuh ya masih muda foto dengan makeup yang salah gitu. Oh ya Allah, Itu zaman iya dulu sih. kan kita kan banyak apa ya, mencoba-coba tren kan. Iya benar. Terus ini nggak banget deh. Terus ngeliat kayak gelang-gelang gue yang sebanyak itu, atau kadang-kadang kayak tahun 2000-an awal gitu kan suka banyak dulu masih suka tren-tren tau. baju-baju gitu kan. Terus gue pernah pakai baju samaan sama laki gue yang my girlfriend, my boyfriend Anjir, gitu. Terus demi kayak- apapun loh. Itu tuh gue, dan itu nonton Coldplay loh. Allahu Kalau lagi nonton Coldplay ya Mungkin udah masih lah oke ya. lah ya. Tapi gue dengan bangganya foto gitu my boyfriend gitu. Tapi kayak pas norak banget gitu. Pas lu lihat gitu. Enggak, tapi karena saking noraknya gue taruh di Instagram waktu itu. Astagfirullah. Terus orang-orang pada ngata-ngatain dengan gue kayak emang tujuannya itu. Ya, Tapi kan tapi kalau itu mah lucu aja sih, Bo. Apalagi pas lagi nonton konser. Ya kalau nonton Asik. konsernya sih nggak apa-apa ya, itu something, it's momentable sih. Begitulah. Apaan sih, Li? Oke, next ya. Pernah atau nggak pernah punya bantal kucel yang dirawat dari kecil atau yang kayak barang Nggak. favorite? Gak ada dia. Gue nggak suka boneka waktu kecil. Nggak suka guling. Kalau jenglot lo tahu jenglot? Itu kayak gue suka. Gak Kan kayak kalau gua dulu tuh boneka Gua Minnie nggak. Mouse. Iya, anjir, buluk banget itu Buluk boneka. banget. Enggak, gua Tapi liatnya jijik. gua itu karena gua simpen karena itu hasil dari duit pertama Beli gua. sendiri. Nyanyi pertama. Nah, kalau gue boneka-boneka itu sempet juga ya yang event yang paling punya kenang-kenangan sekalipun nggak gue sentuh, gue nggak tidur sama boneka, jadi pajangan, jadi bonekanya rapih gitu. Ya Allah. Manis banget ya. Kalau main Barbie pun juga ya ada main tapi rapih gitu. Tapi Barbie-nya nggak kepotong-kepotong Nggak, kepala enggak, kan? enggak. Kalau lihat Barbie-nya mah palanya dipotong-potong, rambutnya digunting-gunting. Makeup. Enggak, gue enggak. Rapi ya. Rapi ya. Enggak, gue berantakan gue orangnya, cuma kalau Gimana sih dia? Lo sebenarnya gimana sih dia? Gue Gemini. Gemini sih ya, dua Iya, ya. Ini kan tadi di awal gue udah bilang kan, Iya. gue sebenarnya nggak tahu kepribadian gue tuh apa. Jadi kalau misalkan jawaban-jawaban gue nggak continuity, ya itu memang masalah gue. Iya, Sama masalah yang nanya nanti. Ini stres gitu yang nanya ntar. Sabar ya Bu ya. Jawaban-jawaban gue agak beda-beda. Itulah tadi pernah nggak pernah. Nah sekarang ini ada hadiah apa namanya yang terakhir sebelum kita kasih hadiah buat lo. Ini adalah 7 Deadly Sins, 7 dosa mematikan. Wow. You know ya. Jadi lo tinggal ambil satu kartu, terus setelah itu lo harus bilang ke kita semua Dosa apa? Oke. yang pernah engkau lakukan berkaitan dengan kata yang engkau ambil. Kayak gue tahu deh kalau dia nih. Kayak gue tahu deh. Belum jauh kan liatnya? Belum. Oh belum dia. Lu tahun berapa sih lahirnya deh? 86. Oh iya 86. Ini kenapa gue yang keluar last? Kan ketahuan kan? Ada Ini contohnya Nadia. tuh, contohnya apa itu? Ini Nadia atau Dea berarti? Mau dipanggil yang mana? Katanya Budi. Budi. Nah, Budi itu nama family. Oh, orang kan nama family di belakang. Iya. Gue bisa di depan, katanya gue bisa di depan, bisa di tengah, bisa di mana, pokoknya harus ada Budinya gitu. Oh, aneh kan? Lucu banget. Itu dari bokap. Iya. Jadi sampai Jadi gak enak ya, Cong? kalau ke kuburan sampai buyut gue ada Budinya. Terus nanti saudaranya buyut gue atau sepupunya bokap ada Budinya, tapi bisa di depan, bisa di belakang gitu. Oh, berarti itu keluarga lo adalah yang dari zaman dulu kita sekolah ini Ibu Budi. Bukan. Jangan-jangan. Yang ini Budi Pekerti. Budi Pekerti. Ya, kan ada filmnya Budi Pekerti. Ada kelas dosa. Kan ada contohnya tuh, nafsu. contohnya apa itu? Kira-kira apa sih? Keinginan seksual yang tidak dibaca itu. Contoh mengobjek
Ngapain? Karena penampilan, konsumsi konten vulgar secara berlebihan, fantasi seks, membayangkan hubungan terlarang. Ada rasa kayak berasa gerah ya. Di sini AC-nya kenceng loh sebenarnya. Gue kepanasan nih. Bahkan gairah nafsu menggebu-gebu. Asik. Gue gebuk kayak deh anjir. Terobsesi dengan cinta romantis tanpa realita. Lu nih, last. Gue bacain nih lagu pertama. Last, nafsu. Keinginan seksual yang tidak terkendali dan tidak bermoral. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Ini apa? Kasih tahu Li. Ya, jadi misalkan gini loh. Jadi Ya gue bacanya harus gitu. Iya benar. Jadi kalau gue itu adalah gue tuh kadang suka membayangkan. Gue tuh kan suka gue tuh suka banget sama si Ryan Reynolds. Seksi banget. Ya. Jadi kadang tuh gue suka membayangkan kayak misalnya gue lagi datang ke LA gitu ya, lagi jalan-jalan ke LA. Lenteng Agung. Enggak dong, lagi jalan di sana gitu ya di Walk of Fame itu, terus tiba-tiba ketemu sama dia, terus gue langsung ditarik sama dia. Hi, you are so beautiful. Itu adalah keinginan gue gitu, yang kayak tiba-tiba langsung dipojokin sama Ryan gitu. Dia tarik napas dong. Oh gitu misalnya. Ya, misalnya. Kalau waktu kecil. Kecil sih. Dia lebih dasar. Anjir. Enggak, waktu remaja. Oke. Gue sukanya tuh orangnya udah meninggal tapi aktor zaman dulu ketop namanya Brad Renfro, tau gak sih lo? Gak tahu gue, berarti yang mana ya? Ada Brad Renfro pokoknya. Oke. Dia dulu pernah main film sama Jonathan Taylor Thomas dan Brad Renfro, tapi akhirnya orangnya udah meninggal. Itu waktu kecil. Gedean dikit. Pokoknya lo punya cita-cita yang pokoknya sama Brad aja gitu ya. Satu lagi siapa? Emangnya pas SMA deh. Kalau SMA kan halu-halunya lumayan tinggi ya, Cong. Siapa ya? Tapi lu emang ada favorit artis Luar cowok gitu ya? Indonesia ataupun luar yang mana kayak aja lu deh. kalau ngelihat dia tuh kayak oh my god, Ampun. you're so handsome. Gue Gemes bingung banget. loh. Siapa ya? SD. Kalau SD lagi SMA. Kalau favorit gue sih Kok lama lo mikirnya? kalau Indonesia gue tuh suka sama Matias Mucus sama Doni Damara. Ih, kemarin gua ketemu Om Doni. Iya, Doni Damara kan zaman kita SMA dia seksi banget ya. Itu om-om seksi ya. Iya gitu. Halo Kayak yang, Om. aku mau deh kayaknya jadi ani-aninya dia. Tapi sekarang sih nggak mau lagi ya, Cong. Siapa lagi ya? Menurut lo artis cowok Indonesia yang seksi itu siapa? Jam dulu. Dia siapa aja kayak dulu dan sekarang. Ya Nicholas Saputra sih. Oh iya sih, kalau dia kayaknya long lasting forever gitu. Iya ya, kayaknya ya. Gue tuh inget banget. Ya ADC itu kayaknya ya. mungkin itu kali ya. Gue pernah crush gitu ya. Gue pernah suka dan kayak. Tapi gue nggak tahu kalau gue se starstruck itu ketemu dia. Karena gue harus wawancara terus dia sama dia gitu. dia sama Dian Sastro. Nah waktu itu dia masih SMA, masih cakep-cakepnya kan. Iya, Bro. iya, Terus iya. kan gue SMP. Ih kakak cakep banget. Jadi iya, gue bener-bener baru dia datangnya telat banget lagi. Oh my god. Masih pakai seragam Langsung- SMA. Gue udah sebel banget, telat banget sih. Jujur lama nih gue nunggu sekarang. Terus dia datang, dia yang kayak sorry ya gitu. Terus kayak aku meleleh gitu. Langsung gitu. Terus gue langsung ke kamar mandi. Jadi Lo panik sendiri. karena kayak gini nih situasinya persis kayak gini. Dia duduk, terus ada Dian, terus ada dia baru dia bener-bener lo kayak gimana sih bau matahari kali ya maksudnya. Gue gak mencium bau apa-apa kayaknya tuh wangi gitu. Wangi banget lah pokoknya. Terus dengan dia gak bedakan, gak apa gitu Iya. kan baru abis ujian bahkan dia bilang. Terus masih pakai seragam SMA duduk gitu, terus kayak sorry telat gue masuk. Gue bener-bener kayak, aku ke kamar mandi dulu ya. Udah pas gue diteriakin sama kru gue, wah dia grogi gitu. Tapi dia emang ganteng banget sih ya, Cok. Dia ada aura yang bikin kita Iya nggak sih? grogi, gue grogi. Iya loh. Karena gini, gue tuh termasuk si lempeng.
Jadi gue waktu kecil kayak gue wawancara salah satu FC, gue pernah wawancara. Biasa aja. Yang mana? Vanes. Gue pernah wawancara, maksudnya gue suka, tapi gue flat aja, gue gak menganggap ya udah dia orang yang kita wawancara. Gue pernah wawancara Backstreet Boys, itu pun, iya maksudnya mereka kan gila banget ya. Ya gue biasa, gue flat gitu. Gue bisa konsen dan bisa menyelesaikan pekerjaan gue, dan banyak lah cowok-cowok yang kayak yang famous banget, entah musisi atau aktor yang waktu SMP gue wawancara. Tapi si Niko sih bikin gue ke kamar mandi gitu. Cuma Niko doang ya, emangnya please dong Nikola Saputra temui aku di Bali. Si Lia. Terus tapi itu dulu waktu SMA. Pada saat lu wawancara Ariel Niji, lu nggak ke kamar mandi? Nah, ini yang gue ceritain terakhir nih. Oke. Kelas gue terakhir pas gue baru 20-an ya Ariel Niji. Serius? Itu belum pacaran. Sumpah lo. Serius? Jadi gara-gara gini, dulunya kan dia teman gue, jadi gue masih dia di panggung beda gitu kali. Iya, gimana sih lo tahu dong aura musisi? Iya. Nilainya 1000 kan kalau di panggung. Kalau turun panggung ya kita bisa nilai sendiri ya berapa skornya kan. Tapi itu vibe itu musisi begitu. Ya selalu gitu. Iya benar. Iya. Ya kan. Nah terus Paki gue juga tahu kok begitu. Jadi gue kan berteman sama Niji. Jadi gue tuh termasuk fans awalnya Niji waktu mereka baru promosiin lagunya tuh di SMP, di SMA gue. Jadi mereka suka manggung dan kita pernah satu stage di acara sekolahan dengan gue nyanyi sendiri atau dengan band anak sekolahan gue. Nah pas umur belasan tuh akhirnya gue bisa deket sama dia, temenan. Tapi ternyata dia naksir gue. Cuma dia pemalu. Iya. Jadi dia bahkan nggak pernah. Dia tuh pendengar yang baik. Kalau gue teleponan tuh dia nggak pernah nutup telepon, pokoknya sampai dia ketiduran, dia saking gak enakannya mengudahin bacot gue gitu loh. Kan gue ngoceh mulu kan, dia tuh kayak iya, terus kalau misalnya gue abis ngapain, tadi suka nggak bagus gak? Kritik nggak bagus banget, pokoknya dia selalu yang kayak temen yang menyenangkan gitu. Pendengar baik soalnya Virgo itu, pendengar yang baik. Sampai akhirnya kita udah dipisahkan oleh kesibukan masing-masing, ngilang, dan itu gue nggak tahu dia suka gue. Selama itu tuh nggak tahu? Nggak tahu. Suatu hari gue lagi nongkrong, zaman dulu kita nongkrong di kafe Kemang, tenda-tendaan lah zaman itu. Ada salah satu orang, personel yang nyamperin gue, thank you ya. Ya lagunya ngetop gara-gara lu yang hapus aku. Terus gue gini, hapus aku? Iya itu kan Ariel bikin buat elu. Jadi gue mau dihapus. Gue bilang, kok gue udah mau dihapus aja, gue aja nggak tahu eksistensi gue tuh dianggap sebagai apa pada saat itu gitu. Oh gitu, disitulah si Gemini ini kepo. Asik. Maksudnya apa ini ya? Gitu. Iya. Mulailah di situ. Gak terima gue. Lu kalau suka sama gue ya ngomong aja gitu. Jangan lu hapus-hapus gue gitu kan. Salah apa gue? Kok gue jadi antagonis di sini? Atau mungkin saat itu gue antagonis tapi gue nggak sadar karena saya dulu Gemininya belum yoga ya, masih masih setengah-setengah gitu. Terus sekarang akhirnya udah Gemini yoga, sudah mulai. Ini sekarang. Iya. Kalau yang kemarin waktu deketin dia sih belum juga sih sebenarnya. Masih kecil, masih 20. Anjir udah lama banget. Lama banget berarti ya? Iya lah, intinya tuh waktu itu gue tapi itu gue masih punya pacar pada saat itu. Cuma gue kayak, oke, dia suka gue. Terus akhirnya diceritain, terus akhirnya yang lucu jadi soundtrack sinetron gue. Si lagu itu. Jadi soundtrack sinetron gue sama Dwi Andika zaman dulu tahun 2007. Terus ditelepon lagi sama salah satu personilnya yang penyiar. Thank you, gini. Segala mau ketemu orang lagi. Iya, dia tuh musisi lagi. Iya, gini. Cerita itu kok makin ya nih? Lu makin tahunya dari orang lain, bukan dari dia sendiri ya? Karena lu jadi makin kepo kan? Ya makin kesel gue sama dia. Bukannya kepo tapi kesel. Iya tapi harus gue kejar kan. Karena penasaran. Pengen Ya tahu itu. apa itu maksudnya. Jadi gue pas kalau dia nonton, akhirnya gue kayak jadi dari dulu sebenarnya gue udah suka perform mereka. Tapi pas gue udah tahu berita itu, gue ngeliat kayak di misalnya kita lagi Panasonic Awards, jadi bintang kita nonton nih yang bintang tamunya Niji. Terus gue kayak tapi gue pernah sepanggung sama dia. Sama Niji gue pernah. Jadi gue nge-MC sama enggak maksudnya kan lu sekarang istrinya gitu loh. Ya kan? Terus sama dulu kan emang deket.
Kalau gue dulu waktu pas gue nge-MC sama almarhum Olga, bintang tamunya dia emang semuanya itu mereka tuh punya auranya auranya masing-masing, gayanya masing-masing. Iya, gayanya masing-masing. Si keyboardis, si penyanyinya, si Keyboard, gitaris, ya, si semuanya. ini, pokoknya semuanya lah. Mereka tuh punya aura masing-masing. Jadi tuh, ya emang bener. 1000 di panggung tuh 1000. Iya. Itu kayak berlaku semua anak. Iya. Bener, jarang ngeliatin itu sih konser-konser begitu, jadi kagak pernah tahu gue. Sabar. Yang gue tahu mah ini Michael Learns to Rock yang sekarang jadi opa-opa. Tuh kayak nyokap Kemarin Kenapa sih gue kayaknya sama mak lu mulu dah. Iya, kenapa ya? Kemarin Berarti gue sayang sama mama gue. Kita punya hadiah buat kamu Dea. Oke, ini buat Dea. Ini dulu. Ini gue balikin lah, nanti gue las terus. Udah. Satu. Jadi kita punya hadiah ini dari Sepiring Indonesia. Oh, apa itu? Ada tumbler lucu. Oh. Wow, bajunya pas loh. Iya. Blue. Pas loh. Ada namanya ada tuh namanya. buat kamu. Mana? Dia Ananda. Bukan Nadia Budi Bukan. Ananda. Dea Budi Ananda. Iya, makasih. Next, kita punya lagi hadiah dari New Michi. Ini tuh dari Bandung, punya temen gue. Tapi yang buat Dea ini lucu. Lucu banget, sumpah. Jadi kayak blazer gitu. Oh, cocok. Kepake. Oh, cocok. Kepake banget. Kepake kan pasti. Keren ada resletingnya lagi. Jadi ini tuh punya temen gue, orang Bandung. Ini adiknya, kakaknya si Gia. Oh, Siapa yang pertama? Teh Citra ya? Teh Citra. Nah ini yang terakhir dari Totally Sweet Fit. Jadi ini tuh buat kaos-kaos yang apa namanya? Yang oversize. oversize. Nah, terus dia desainnya tuh Dia ribet desainnya nih. Pakai ribet. Kiss desainnya and tuh make lucu-lucu up. banget. Lucu Belakangnya banget tuh ada Itu bibir. tulisannya apa tuh? Kiss and Make make up. up. Oh, Muah. Gitu. sana ya. Kiss Sana. and make up. Aneh banget gitu. Tapi ya, Sana. sebanyak banget yang bilang kalau Totally Sweet Fit itu sebenarnya cuma buat cowok, tapi salah fatal Anda saudara-saudara ya. Gue pikirnya begitu juga, ternyata Totally Sweet Fit itu bisa untuk perempuan dan juga untuk laki-laki. Wow. Semoga kamu suka sama hadiah ini ya. Dia makasih banyak waktunya, terima kasih banget kita udah seru-seruan di sini. Sama-sama. Oh iya, sebelumnya saya mohon maaf ya kalau misalnya ada omongan-omongan yang salah. Jangan disantet. Serem banget lagi nih mama. Gua kagak tahu. Anjir Kemarin kaget. tadi lu ngomong itu, jangan disantet. Iya, maksudnya jangan ada yang kalau misalnya gue salah ngomong kan sakit hati, ya saya minta maaf dulu. Soalnya podcast gitu kan, kita ngoceh, tiba-tiba Iya. ada yang bapuy. Iya, bapuy. Udah mana gampang banget lagi nyari fotonya dia, tanggal lahirnya dia, di mana-mana ada kan. Dia Awalnya aneh, dia kita aneh gitu. gitu. Tadi habis disebutin pula nama lengkapnya kan. Siapa? Dea Ananda. Oh iya sih. Lama deh. Lama mikirnya. Lo tau gak sih, gue tuh sama Leoni sampai gini saking gue suka, gue suka gitu kan. Terus jadi Leoni tuh Shrek, gue tuh Donkey-nya. Anjir dongki. Sehat-sehat terus ya, Dea. Sehat terus ya. Salam buat ya. Sama keluarga juga Ya. sehat terus ya. Amin, semoga kamu Buat- sehat juga. Amin buat Alion Sweet Hotel Kemang. Thank you so much untuk tempat yang sangat ciamik. Terus thank you juga buat New Michi, thank you juga buat Sepiring Indonesia, dan thank you satu lagi untuk Totally Sweet Fit. Ya, pokoknya terima kasih banyak buat Bro NC semua yang selalu mantengin WOD Sister tiap minggunya. Pokoknya jangan lupa nonton terus setiap hari Sabtu Minggu jam 6 sore. Jangan lupa untuk share, like, comment, subscribe, terus bunyiin loncengnya, dan follow Instagram dan TikToknya WOD Sisters di WOD. @WOD_sisters.